ketika mendapat informasi baru apapun ataupun kalian sudah tahu, tuang dulu isi gelasnya. Dan yang terakhir, dan terekam ke pikiran bawah sadar. Oke? 2 kali sepanjang hidup kalian. Jadi kalau kalian pernah dengar ada orang bicara puber kedua itu nggak akan pernah ada. Puberti, pubertas. Jujur. Ya kan ada yang tahu. Oke, jujur. Ayo. Yang pernah penasaran dengan mengakses video porno? Boleh sentuhan, boleh kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Lagu ini pantat dan dubur atau anus. Paham? Paham? Ada yang nggak tahu istilah itu, tenis? Pantat, dubur atau anus? Ya, mulai sekarang dan seterusnya. Dan ketika ada orang lain yang mau menyentuhnya, pun itu Om, Pak D, ya Om, Pak D, dokter, Pak Guru, Pak Ustadz, atau apapun itu, harus dengan izin kalian. Tapi buat yang perempuan juga ya, mereka tidak boleh menyentuh ketika dalam keadaan tidak urgent. Misalnya kalian pingsan, mau nggak mau ya harus diangkat. Oke. Tapi kalau tidak boleh ada yang menyentuh dalam kondisi apapun. Dokter pun dengan izin dan harus ada orang yang mendampingi. Tidak ada satu orang pun, orang lain, Om, Pak D, guru, ustadz, apapun mereka, yang boleh kalian izinkan menyentuh bagian-bagian tadi. Karena bagian yang tadi Bunda sebutkan, ketika mereka sentuh itu bukan tanda sayang. Paham? Ya, paham? Nggak tahu LGBT? Ya. Nah, dengarkan kata Bunda baik-baik ya. Di usia kalian menginjak masa remaja, kalau kalian sudah tertarik dengan lawan jenis, misal nih, kalian punya idola, K-pop mungkin, ya, BTS mungkin, atau apapun lah idola kalian. Ketika yang perempuan mengidolakan yang laki-laki, begitu juga sebaliknya laki-laki mengidolakan perempuan, itu normal. Normal. Kalian tertariknya, dengarkan baik-baik. Yang laki-laki tertarik atau merasa happy, merasa suka, merasa tenang melihat sesama laki-laki, begitu juga sebaliknya, segera pergi ke psikolog atau ke psikiater sebelum terlambat. Paham? Sana di rumah, meskipun di rumah hanya ada ayah, ibu, atau mungkin nanti ada ART atau ada keluarga yang lain, tolong mulai sekarang badan itu harus tertutup dengan rapi, pun ketika dalam kondisi tidur. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Tahu yang pernah dengar yang namanya obat-obat terlarang, heroin, morfin, sabu-sabu, ganja? Oke, pernah ya dengar ya? Kalian pernah dengar yang namanya rokok dan alkohol? Pernah. Kalian mau tahu bahayanya yang namanya obat-obat terlarang, narkoba tadi, rokok dan minuman keras, dengan bahayanya pornografi? Kita punya 5 bagian otak di kepala kita. Narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan rokok itu hanya merusak 3 bagian otak kita. Salah satunya ada di prefrontal cortex di bagian depan. Ini itu bagian dimana kognitif kita berkembang.
Mikir itu pakai otak bagian depan. Yang membedakan manusia dengan hewan ada di otak bagian depan. Jadi jaga otak ini ya, bukan hanya yang di sini. Kalau kalian kecelakaan, ada orang kecelakaan terbentur di bagian belakang, dia akan amnesia, hilang ingatan. Tapi kalau yang terbentur bagian depan dan rusak di bagian depan, dipastikan kognitif kalian, kognisi kalian, daya pikir kalian, dan kalian akan jadi pribadi yang baru ketika otak bagian yang depan, prefrontal cortex ini hancur. Hancur tidak hanya dengan kecelakaan. Saya mau katakan pada kalian, rusaknya 5 bagian otak kita karena heroin atau narkoba, alkohol atau nikotin itu hanya merusak 3 bagian otak kita. Tapi kalau pornografi, berita buruknya pornografi itu totally merusak 5 bagian otak kalian. Dan itu tidak bisa disembuhkan secara permanen. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat yang namanya pornografi dan mau melihat lagi dan lagi, otak kalian sudah menuju rusak. Itu berita buruknya. Kalian maha benar Google dengan segala isinya. Ya, kalian tidak pernah mau bertanya pada orang yang tepat dan situasi yang tepat pula. Google itu istilahnya terlalu banyak tsunami informasi ada di situ. Tidak ada benar, tidak ada salah, semua dihajar aja oleh Google. Besok ketika kalian sudah menginjak perguruan tinggi, mulai S1, S2 atau S3, kalian akan belajar yang namanya mana data benar, mana data bias. Mana hal itu yang bisa dibuktikan zero. Dan yang itu dihasilkan oleh otak kita. Menghamili. Tapi pertanyaannya, apakah mau kalian yang sebentar lagi pakai baju biru putih SMP menuju SMA, masih mau belajar, masih mau main, masih mau jalan-jalan, tiba-tiba punya bayi kecil, mau nggak? Siap nggak? Ya, artinya mulai hari ini dan seterusnya jaga tubuh kalian baik-baik. Tidak ada yang boleh memanfaatkan, memegang dengan alasan apapun. Ketika kalian mulai tertarik dengan lawan jenis, boleh Bunda Novi? Boleh. Hanya sebatas tertarik. Hanya sebatas berteman dengan jarak. Ya? Paham? Dan ketika kalian sudah belajar yang namanya seks edukasi, kalian akan paham bahwa kalian tidak selayaknya mengkonsumsi video porno. Hati-hati dengan siapapun orang dewasa yang memberi perhatian kepada kalian terlalu berlebih. Karena kita dekat sekali dengan yang namanya LGBT. Siapa yang sudah punya Instagram di sini? Siapa yang main Instagram? Siapa yang mainan TikTok? Oke, hati-hati ya dalam memilih konten, baik di TikTok atau di Instagram. Di Instagram terutama, jangan buat Instagram kalian itu terbuka, publik. Lebih baik di private. Dan jangan pernah mengkonfirm pertemanan dari orang-orang dewasa atau orang-orang asing yang tidak kalian kenal. Kalian percaya atau tidak, apa yang kalian akses di Google atau apa yang kalian akses di YouTube, itu logaritmanya akan berjalan beriringan dengan logaritma Instagram ataupun TikTok. Kalau kalian sering mengakses video porno di YouTube ataupun di Google, aplikasi atau pertemanan di TikTok kalian itu akan mengarah ke hal-hal yang berbau konten pornografi. Kok bisa Bunda Novi? Itulah yang namanya kecerdasan robot. Ya, robot sekarang
Guru, Bapak Guru bisa buktikan. Lagi pengen beli baju, pengen nih, lagi pengen nih otaknya beli baju, pegang handphone, apa iklan yang muncul dalam Instagram, dalam TikTok, dalam Facebook Bapak dan Ibu Guru? Pasti baju. Betul ya? Lagi cari laptop, yang muncul apa? Laptop. Begitu juga kalian. Kalau semakin kalian penasaran, yang kalian pegang adalah media sosial yang akan muncul di situ seperti itu. Jadi kalau kalian penasaran, cari orang yang lebih berkompeten untuk menjelaskannya. Ya? Ya sayang? Basi harus ketika keluar yang namanya air mani itu kan hadasnya hadas sama lah. Air mani itu keluar ketika kamu masturbasi, kamu mimpi basah, itu yang keluar namanya air mani. Ya, itu wajib, harus kalian melakukan mandi wajib untuk kalian bisa melakukan sholat. Itu aja tandanya ya. Itu syaratnya. Jadi kalau kalian sampai mengeluarkan air mani, entah mimpi basah secara alami atau kalian melakukan, tidak akan marah. Kalau kalian diam, kalian akan melewatkan sholat zuhur dan sholat asar dong kalau kalian sampai sore di sini. Betul? Ya. Dan ketika pun kalian melakukan sholat kalian tidak akan sah. Ini paradoknya pornografi. Jika ingin melihat walaupun tidak suka, ingin melihat walaupun gak suka, kaget, jijik, enek, mual, gak suka, tapi dopamin, hormon di otak ini sudah keluar, tidak bisa kita stop. Dopaminnya keluar, jadi pengen lagi, pengen akses, penasaran. Ketika sudah penasaran, yang keluar hormon serotonin namanya. Keinginan kuat melihat komputer, langsung terbayar pornografi, sinap yang terhubung sangat kuat. Ini luar biasanya pornografi. 5 tahap kecanduan pornografi. Mudah, seperti data dan fakta tadi. Berapa persen anak-anak itu yang sudah mengkonsumsi pornografi? Yang kedua, tahap adiksi, ingin melihat terus. Yang ketiga, tahap eskalasi, ingin melihat dan terus kuantitas dan kualitasnya ditambah. Yang tadinya, siapa yang pernah baca di Wattpad? Ada yang akses Wattpad nggak? Akses komik, manga? Beneran? Manga nggak ada? Siapa yang punya novel tuh? Oke, nggak ada. Gambarannya tuh begini, dari tulisan, dia ada namanya eskalasi, itu dari tulisan ke suara, lalu ke audio visual, ya. Tadi kan ada gambar nggak sengaja, terus dia ke audio visual, penasaran, dia mencari gambar dan suara. Itu tahapannya. Ngenesnya lagi ke tahap berikutnya. Desensitization atau titik jenuh, tidak ada lagi kepuasan. Udah bosen lihat gambar, bosen lihat video, bosen dengar suara, dan dia akan mempraktekkan secara nyata. Ini yang bahaya. Itu tahap kecanduan pornografi. Seperti yang terjadi pada yang namanya Emon dan Babe. Ya, ini adalah pelaku sodomi, ya, mereka yang suka dengan anak-anak kecil, pedofilia dan sesama jenis. Jangan pernah ini terjadi pada kalian. Jika kalian, ini sebuah campaign juga ya, sebuah kampanye juga. Jika kalian menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang di sekitar kalian, please speak up, ngomong. Jujur, gak usah malu. Sama siapa Bunda Novi aku harus berbicara? Kemana Bunda Novi aku harus bercerita? Aku pernah mungkin dipaksa
dipegang bibirnya, dipaksa dipeluk sama orang. Bahkan di luar sana, ini buat hati-hati terutama untuk kaum perempuan. Tiba-tiba kalian pulang sekolah sendirian, ya, sendirian, berjalan sendirian, atau kalian dari rumah mau jalan ke warung sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita itu yang mengalami disorientasi seksual, gangguan seksual. Ketika kalian tiba-tiba melihat ada laki-laki dewasa mendekati kalian, terus menunjukkan alat kelaminnya. Ada seperti itu? Ada, banyak di sekitar kita. Ini edukasi dari Bunda. Ketika itu terjadi pada kalian, jangan pernah lari. Jangan lari. Ya. Kalian harus berani menghadapi dengan cara apa? Cukup tenang dan teriaklah keras-keras. Teriaklah keras-keras dan katakan pada pelaku, kamu bukan siapa-siapa. Ya, kamu bukan siapa-siapa. Pergi. Kalian harus berani. Karena kalau kalian lari, dia akan mengejar kalian dan suatu saat dia akan mencari kalian lagi. Umum di bis misalnya yang pada naik TJ, jangan diam saja, teriak. Cari perhatian dari orang di sekitarnya sehingga orang di sekitar kalian itu tahu apa yang sedang terjadi pada kalian. Yang ketiga, cerita. Gak berani sama orang tua, cerita sama guru-guru yang ada di sini. Biar kami bisa membantu sehingga tidak menjadi trauma yang berkepanjangan. Oke? Begitupun dengan yang laki-laki. Ketika ada orang dewasa laki-laki mendekati kalian, memberi perhatian kalian lebih, jangan mudah untuk mendekat pada mereka. Oke? Karena kaum homoseksual, kaum biseksual itu sedang mengejar anak-anak seusia kalian.